perencanaan tersebut posisinya hanya satu-satunya terdakwa dalam kasus ini yang berani menolak Jenderal Bintang 2 untuk melakukan pembunuhan. Dia tolak dengan tegas. Ini adalah fakta posisinya yang tidak bisa dibantah. Dan itu Sambo sendiri mengatakan, ya sudah kalau begitu tidak apa-apa. Hanya minta di backup. Kemudian mereka bekerja dalam tekanan publik yang luar biasa. Nah ini juga salah. Yang kedua tadi, bahwa keluarga RR keluar dari polisi, dia tidak ingin juga kemudian rusak nama baiknya, nama baik bapaknya, nama baik keluarga dan sebagainya. Dalam eksepsi Riki Rizal Wibowo sebut rencana pembunuhan Brigadir Yosua hanya diketahui Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Barada Richard Eliezer. Oleh karena itu, dia harus mempersiapkan mental, harus mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi persidangan ini. Karena mengingat persidangan ini juga artinya dia ancamannya cukup tinggi sama 340. Eksepsi Riki Rizal ini dibacakan kuasa hukumnya, Aprilia Supalianto dalam persidangan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi terdakwa Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban nofriansah Yosua Huta Barat, dan juga mengambil senjata laras panjang jenis firearm kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut di lantai 2 di kamar Tribrata Putra Sambo, anak dari saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dengan saksi Putri Chandrawati. Kemudian terdakwa Riki Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di rumah, lalu bertanya kepada korban nofriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban nofriansah Yosua Huta Barat, "Enggak tahu, Bang. Kenapa kuat marah-marah sama saya?" Kemudian terdakwa Riki Rizal Wibowo mengajak korban nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati, namun sempat ditolak oleh korban nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi terdakwa Riki Rizal Wibowo berusaha membujuk korban nofriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak mengetahui jika rumah dinas di Kompleks Duren 3 menjadi tempat untuk rencana Ferdi Sambo merampas nyawa Brigadir Yosua. Sebab, kliennya baru mendapatkan arahan tujuan Putri Chandrawati ke rumah di Duren 3 setelah masuk ke dalam mobil yang dikemudikannya. Memang posisinya di posisi kita memang masuk materi. Kita punya trik bahwa kesan selama ini di masyarakat dikesankan bahwa kita adalah bagian dari rencana pembunuhan berencana yang didakwakan oleh JPU. Ternyata setelah kita sampaikan tadi, kita urai dengan analisa hukum dan fakta-fakta dari keterangan bukan dari kita, tapi dari keterangan terdakwa lain sebagai saksi di dalam BAP. Dikonfrontir. Terus di situ terjawab, sejak perencanaan dari Magelang mengamankan senjata, konvoinya ada 3 tempat. Mengamankan senjata karena di situ ada Kuat Ma'ruf, terjadi perselisihan dengan Joshua. Seorang polisi mengambil inisiatif, resiko besar mana senjata ini saya amankan kalau tidak, karena Kuat Ma'ruf membawa pisau. Seorang polisi posisinya mengamankan posisi itu supaya kalau terjadi perselisihan, senjata tersebut tidak digunakan oleh Joshua. Naluri seorang polisi. Lalu kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia, Yosua?" Dijawab oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo, "Enggak, saya tidak berani karena saya enggak kuat mentalnya, Pak."
Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo, tidak apa-apa, tapi kalau dia, Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo, sebagaimana jawaban sebelumnya. Posisinya hanya satu-satunya terdakwa dalam kasus ini yang berani menolak Jenderal Bintang 2 untuk melakukan pembunuhan. Dia tolak dengan tegas. Ini adalah fakta posisinya yang tidak bisa dibantah. Dan itu Sambo sendiri mengatakan, ya sudah kalau begitu tidak apa-apa. Hanya minta di backup. Dia di backup tidak bisa menjawab. Karena apa? Itu urusan dia mau ngomong apa. Ya kan? Mengenai terjadinya tindak pidana kapan, jam berapa, di mana si RR, dia tidak tahu. Karena apa? Dia tidak diberi kesempatan untuk berpikir secara sempurna, secara psikologis. Jangankan seorang RR yang hanya bribka, bintang 1, kombes segala macam pun tidak bisa bergerak kok. Mau ngomong, apalagi seorang dengan posisi seperti ini gitu loh. Kemudian dibawa masuk Bu Putri, tidak tahu kemana, ternyata baru di mobil, yuk kita ke Duren 3.